pertempuran gaib di tanah Jawa. Tubuhnya terpelanting terkena ajian Latu Geni yang dilesakkan oleh Jagat Giri, tapi dengan bedong mayit miliknya Sudiro tidak mengalami luka sedikit pun. Jagat Giri yang merupakan murid dari seorang petapa sumber giri yang mendiami sebuah gunung besar di Pulau Jawa itu sempat dibuat terkejut dengan kekuatan milik Sudiro. Dan karena merasa mendapatkan lawan yang sepadan, Jagat Giri pun mulai bertarung dengan sungguh-sungguh di saat Sudiro mulai mengeluarkan ajian Sindung Geni yang dipadukan dengan ajian Sabandung Hiji untuk benar-benar menyerang Jagat Giri. Sebenarnya aku tidak tertarik dengan pertempuran ini. Perselisihan Jagat Madya membuat aku harus turun gunung menghadapi murid yang sumber jenggala, yang mana ternyata memiliki murid yang sangat sakti mandraguna. Ujar Jagat Giri yang belum bereaksi dengan energi besar yang telah dikeluarkan oleh Sudiro. Bukankah kau yang ikut merebut mustika nagawana milik Abasuta? Tanya Sudiro yang masih menahan seluruh energinya. Sudiro tidak mau gegabah dalam bertindak. Ia pun sempat merasa terkejut ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Jagat Giri yang seolah-olah datang hanya untuk dimintai bantuannya saja oleh Jagat Madya. Aku sudah tidak ada urusan lagi dengan hal-hal duniawi, anak muda. Aku lebih senang dalam pertapaanku di atas sebuah gunung besar dan menjaga kelestarian alam dari puncak gunung tersebut. Tapi Jagat Madya datang meminta bantuanku karena perselisihannya itu. Jadi aku terpaksa turun gunung dan mendapatkan lawan yang cukup sakti saat ini. Balas Jagat Giri menjelaskan. Dan patut kau ingat, aku juga tidak terlibat dengan apa yang kau ceritakan tadi, anak muda, karena aku sama sekali tidak tertarik dengan mustika nagawana yang memang memiliki kekuatan sangat besar itu. Imbu Jagat Giri menjelaskan kembali. Kalau begitu, sebaiknya yang pergi dari tempat ini, karena aku sendiri tidak akan menambah jumlah musuhku lagi. Kedatanganku ke tempat ini hanyalah untuk mengambil mustika nagawana dan juga sosok Wana Geni yang masih menjadi sosok mustika geni, raga geni, hasta geni itu yang balas Sudiro yang dengan perlahan mulai menurunkan energinya yang telah disiapkan untuk menyerang Jagat Giri. Tapi dari arah belakang Jagat Giri muncul sebuah energi besar yang langsung menyerang Sudiro dengan melompati tubuh Jagat Giri. Sosok berkekuatan tinggi itu terus menggempur pertahanan Sudiro dengan ajian-ajian yang mematikan. Untuk apa? Untuk apa berdiskusi dengan musuh ini, Kakang? Bukankah adikmu yang memintamu untuk mengalahkannya? Ujar sosok Jagat Ageng yang terlihat murka karena tahu jika Sudiro telah menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Bukannya begitu, Ageng. Walaupun harus bertempur mati-matian, tapi aku juga harus tahu duduk permasalahannya di mana. Walaupun kita bersaudara, tapi aku tidak mau berdiri di pihak yang salah. Balas Jagat Giri yang memang sudah tahu permasalahan sebenarnya yang sedang terjadi. Karena sudah menegaskan sikapnya, Jagat Giri melesat pergi dari palagan pertempuran tanpa berbasa-basi lagi. Jagat Giri pun lalu pergi dari hadapan Jagat Ageng yang akan bertarung melawan Sudiro kala itu. Dasar orang gunung, susah sekali ditebak jalan pikirannya, gerutu Jagat Ageng yang kini sedang berhadapan dengan Sudiro. Oh, jadi kaulah orangnya yang telah merebut mustika nagawana itu, ujar Sudiro sambil menunjuk ke arah Jagat Ageng. Benar sekali, anak muda. Dan sekarang
Aku akan mengambil tongkat pusaka Tirta Bagya yang ada di dalam tubuhmu. Balas Jagat Ageng yang sepertinya sudah tahu dengan apa yang ada di dalam tubuh Sudiro. Pertempuran baru yang lebih dahsyat pun terjadi antara Sudiro dan juga Jagat Ageng. Jual beli pukulan dan tendangan serta energi-energi kesaktian berkekuatan tinggi pun dengan cepat menghancurkan apa saja yang ada di sekitar mereka. Beruntung medan pertempuran terjadi di alam gaib sehingga imbasnya tidak terlalu terasa di alam nyata. Ajian Trisaka dengan jurus kelima yang digunakan Sudiro pun belum bisa memberikan serangan terbaiknya untuk Jagat Ageng. Sementara itu, sosok kakek seusia Abah Uta itu memiliki gerakan lincah dengan jurus silat mumpuni dan juga tameng kebal yang membuat Sudiro kewalahan. Barulah ketika ajian Sabandung Hiji dikeluarkannya, Sudiro pun dapat mengimbangi Jagat Ageng. Tidak lama kemudian, tongkat Tirta Bagya pun muncul di tangan Sudiro. Hal itu dengan serta-merta merubah jalannya pertarungan yang kini mulai didominasi oleh Sudiro. Mengetahui lawannya ingin mengeluarkan jurus tingkat tinggi yang dimilikinya, Sudiro pun dengan cepat menyebarkan pasir selatan yang dengan seketika berubah menjadi butiran berwarna merah terbakar yang dengan cepat melesat ke arah Jagat Ageng. Ajian Sindung Geni yang disertai dengan ajian Trisaka Ajiraga itu benar-benar membuat Jagat Ageng kewalahan, tapi dengan ilmunya yang memang sudah sepadan dengan Abah Uta, Jagat Ageng pun mampu menghindari serangan mematikan yang baru saja dilesakan oleh Sudiro. Kemampuanmu lumayan juga bocah, ujar Jagat Ageng yang langsung mengeluarkan senjata berupa gada besar di tangannya. Melihat lawannya mengeluarkan senjata pusaka, tiba-tiba saja tongkat Tirta Bagya yang ada di tangan Sudiro melesat dengan kencang ke arah Jagat Ageng. Mendapati hal itu, Jagat Ageng pun melemparkan palu gada miliknya untuk bertarung melawan tongkat Tirta Bagya milik Sudiro. Tidak ingin menyanyiakan kesempatan itu, Sudiro pun lalu melepaskan ajian Sabandung Hiji yang membuat Jagat Ageng kebingungan karena di hadapannya kini telah berdiri sosok Sudiro yang terlihat berbeda. Mengira jika Sudiro telah kehabisan energi, Jagat Ageng pun langsung menyerang sosok kembaran Sudiro. Sementara itu, sosok asli Sudiro menutup diri dengan ajian Panglimun yang didapatnya dari Lulang Nagawana. Dan setelah mengetahui jika Jagat Ageng telah kehabisan energi, barulah Sudiro melesat dengan kekuatan penuh dan memukulkan ajian Sindung Geni tepat di bagian punggung Jagat Ageng. Setelah itu, tanpa ampun lagi, Sudiro langsung menginjak batang leher Jagat Ageng dengan kekuatannya hingga membuat Jagat Ageng tewas seketika. Kita hanya diadu domba dan sudah dimanfaatkan oleh Jagat Madya, Kakang, ujar Jagat Giri kepada Jagat Baruna yang kala itu sedang bertempur melawan Abauta. Di saat yang sama, Sudiro yang telah berhasil menumbangkan Jagat Ageng pun melesat ke tempat Abauta bertarung melawan Jagat Baruna. Abauta yang terlihat sudah kelelahan pun merasa senang ketika Sudiro kini telah berdiri di sampingnya, sementara Jagat Baruna sudah berdiri bersama Jagat Giri. Apa maksudmu, Dimas? Kenapa kau bisa mengatakan jika kita hanya dimanfaatkan oleh Jagat Madya? Tanya Jagat Baruna yang masih berdiri dan menatap tajam ke arah Abauta maupun Sudiro. Beberapa waktu lalu, Jagat Madya bersama Jagat Ageng dan juga Jagat Alit datang menyerang Tanah Jenggala di ujung kulon saudaraku. Mereka lalu merampas mustika Nagawana dari tanganku, seru Abauta sambil terengah-engah mulai menjelaskan kepada Jagat Baruna. Dan untuk apa Jagat Madya mengambil benda terlarang itu di Mas Giri? Dan benarkah itu terjadi? Tanya Jagat Baruna kepada Jagat Giri. Sepertinya Jagat Madya yang memiliki tujuan tertentu, Baruna. Tapi entah apa tujuannya. Tapi sepertinya akan berdampak buruk di alam gaib dan juga alam dunia nyata. Dan hal itu memang benar terjadi, balas Jagat Giri menjelaskan. Apakah kau tidak mengenali energi dari lawanmu itu, Baruna? Tanya Jagat Giri lagi kepada Jagat Baruna. Energi yang sumber jenggala, balas Jagat Baruna yang membuat Jagat Giri tersenyum.
Ah, maaf. Maafkan atas kebodohanku Jenggala Suta. Aku telah dibutakan oleh tipu daya jagat madya yang telah menceritakan hal-hal buruk tentangmu padaku. Seru jagat Baruna yang membuat Aba Uta dan Sudiro menurunkan energi yang sedari tadi telah disiapkan untuk menyerang jagat Baruna. Setelah saling mengendurkan energi masing-masing, akhirnya Aba Uta, Sudiro, Jagat Baruna dan Jagat Giri pun terlibat dalam perbincangan. Jagat Baruna dan juga Jagat Giri pun langsung mengambil sikap dengan apa yang telah dilakukan oleh Jagat Madya yang memang telah merebut Mustika Nagawana yang menjadi penjaga hutan di wilayah ujung kulon tersebut. Sementara itu, Gatra Pawira, Kiwana Sela atau Ki Blarak dan juga Kiwana Taru atau Ki Anom saling merapatkan posisinya ketika sosok Mustaka Geni, Raga Geni dan Hasta Geni tiba-tiba saja menyatu dan menjadi sosok makhluk menyeramkan dengan energi yang sangat besar. Menyadari jika sosok mengerikan yang dapat menghancurkan kerajaan-kerajaan di alam gaib itu muncul, Aba Uta, Sudiro, Jagat Baruna serta Jagat Giri pun melesat mendekat ke arah Wanageni yang memiliki tubuh seperti raksasa itu. Oh iya ya, ternyata inilah wujud makhluk yang pernah diceritakan oleh guru-guru kita dulu Giri, ujar Jagat Baruna yang sudah berdiri di hadapan sosok Wanageni yang bertubuh raksasa itu. Abauta sendiri sempat terkejut kala melihat sosok Wanageni yang selama ini diketahuinya melalui sosok gurunya yang bernama Sumber Jenggala pada masanya. Sumber Jenggala yang merupakan murid langsung dari seorang petapa sakti yang memilih moksa di sebuah tempat, diminta oleh sang guru untuk menjaga wilayah barat di ujung Pulau Jawa. Setelah berpisah dengan ketiga kakak seperguruannya, Sumber Jenggala pun mulai menuju ke hutan yang ada di ujung barat Pulau Jawa, tapi di hutan tersebut rupanya sedang terjadi pertempuran gaib antara bangsa Buto dengan bangsa Jin berwujud naga. Kedua kerajaan gaib tersebut saling menghancurkan satu sama lain karena memang ingin menguasai hutan yang berbatasan langsung dengan pulau lain. Karena bangsa Buto menganggap jika hutan tersebut adalah wilayah yang tepat untuk mendirikan sebuah kerajaan besar yang akan menguasai kerajaan gaib di Nusantara. Kala itu, bangsa Jin yang dipimpin oleh Nagawana menghadang langkah Sumber Jenggala untuk memasuki wilayahnya dan menahan Sumber Jenggala sebagai satu-satunya manusia yang dianggap berani memasuki wilayah kerajaan gaib di bawah kekuasaannya tersebut. Akan tetapi, karena perintah sang guru, akhirnya Sumber Jenggala pun terlibat pertempuran hebat dengan Nagawana yang berakhir perdamaian dengan bersatunya Sumber Jenggala dan Nagawana. Setelah menghimpun kekuatan dan mencoba mengatur strategi pertempuran, Sumber Jenggala yang meminta bantuan kepada kakak seperguruannya yaitu Sumber Madya, Sumber Baruna dan Sumber Giri pun mulai menyerang ke kerajaan Wanageni bersama dengan Nagawana. Pertempuran gaib yang terjadi hingga berbulan-bulan itu akhirnya dapat dimenangkan oleh kerajaan Nagawana, walaupun kala itu Nagawana harus melepaskan mustika miliknya untuk dapat menghancurkan Wanageni. Kesalahan dari guru-guru kita waktu itu adalah membiarkan makhluk mengerikan itu tetap hidup Jenggala Suta, ujar Jagat Baruna kepada Abauta. Tapi jika dulu Wanageni dimusnahkan, maka keseimbangan alam akan bisa terganggu, Baruna. Maka dari itulah Nagawana merelakan mustikanya untuk dapat menghentikan dan membelenggu sosok Wanageni. Balas Abauta menjelaskan. Apakah ada sebuah pusaka yang seimbang dengan mustika Nagawana Jenggala Suta? Tanya Jagat Giri kepada Abauta. Tidak ada, Giri. Tapi aku tahu cara yang tepat untuk mengakhiri sosok makhluk raksasa mengerikan itu. Balas Abauta yang terlihat tenang dengan kondisi yang kurang menguntungkan itu. Kalian berdua, tolong pergilah untuk mengambil cangkang dari mustika Nagawana yang berada di tangan Jagat Madya. Sementara itu, biarkan aku akan bertarung melawan Wanageni bersama muridku ini, ujar Abauta yang sudah memiliki siasat untuk melakukan pertempurannya itu.
Setelah kalian mendapatkan cangkang Mustika Nagawana, kembalilah ke tempat ini. Dan aku akan mengurung Wana Geni di dalam cangkang mustika itu bersama dengan Mustika Nagawana itu sendiri. Imbu Abauta menjelaskan kepada Jagat Baruna dan Jagat Giri. Setelah Jagat Baruna dan Jagat Giri pergi untuk mencari keberadaan Jagat Madya dan Jagat Alit, Abauta pun langsung meminta kepada Sudiro untuk menggunakan ajian tertinggi yang dimilikinya. Ajian Trisaka Ajiraga dan ajian Sindung Geni pun telah disiapkan oleh Sudiro untuk segera melawan sosok Wana Geni. Tapi apa yang telah direncanakan oleh Abauta pun mengalami kebuntuan setelah serangan yang dilakukan bersama Sudiro tidak dapat menahan kekuatan dari Wana Geni yang memang memiliki kekuatan sangat-sangat tinggi. Beruntungnya Abauta dan juga Sudiro menggunakan lulang Nagawana untuk menjadi tameng tubuh mereka sehingga energi-energi berkekuatan tinggi dari Wana Geni tidak dapat melukai tubuh mereka. Diro, biasanya kau memiliki siasat di setiap pertempuranmu, Diro, ujar Abauta yang sudah mengeluarkan banyak energi dalam pertempuran mahadasyat itu. Jika saja tebakanku tidak meleset, apakah benar Abauta akan mengorbankan dirinya untuk dapat mengurung sosok Wana Geni ke dalam cangkang Mustika Nagawana? Balas Sudiro yang sedang mencoba menerka-nerka siasat dari Abauta. Ya, hanya itu satu-satunya cara untuk mengalahkan Wana Geni, Diro, balas Abauta yang memang sudah berniat mengakhiri hidupnya bersama dengan Wana Geni di dalam cangkang Mustika Nagawana. Jika memang begitu, izinkan aku mengerahkan seluruh kemampuanku untuk menghadapi Wana Geni, Abah. Jika aku kalah dan harus tewas dalam pertempuran ini, maka Abah gunakanlah siasat untuk mengurung diri bersama Wana Geni, balas Sudiro yang langsung melesat ke arah Wana Geni. Dengan tekad yang kuat, Sudiro pun yang memang memiliki siasatnya sendiri langsung menyerang Wana Geni dengan ajian Sindung Geni yang memiliki tingkatan berbeda. Jika biasanya Sudiro menggunakan jarum dan juga pasir pantai selatan, tapi kali ini Sudiro dengan kekuatan penuh menggunakan seluruh benda yang ada di alam itu untuk menyerang sosok Wana Geni. Sudiro yang tahu banyak tentang sosok Mustaka Geni pun berharap ia bisa menumbangkan sosok Wana Geni dengan kelemahan yang dimiliki oleh Mustaka Geni. Sosok Wana Geni yang merupakan penyatuan dari ketiga sosok makhluk gaib berkekuatan tinggi itu menurut Sudiro memiliki kelemahannya masing-masing. Hal itu sudah terbukti dengan dapat dipisahkannya ketiga sosok tersebut menjadi sosok Mustaka Geni yang berwujud kepala tanpa tubuh, Raga Geni yang berwujud bola api besar, dan Hasta Geni yang berwujud lingkaran api besar. Ketika Sudiro meminta Mustaka Geni untuk menjadi penjaga goib dari Banggoni, dirinya banyak bertanya tentang sosok yang sudah mengabdi lama kepada Abauta, dan ketika itu Sudiro melihat ada bekas luka di bagian tubuh Mustaka Geni yang sepertinya menjadi titik kelemahannya. Ajian Sindung Geni yang sangat mengerikan pun mulai mengangkat bebatuan yang ada di alam gaib itu dan berubahnya menjadi merah membara. Bersamaan dengan itu, Sudiro meminta sosok Tirta Bagia yang masih berwujud tongkat untuk segera merubah dirinya menjadi wujud ular besar dan lalu melilit tubuh Wana Geni. Dan Sudiro sendiri melanjutkan serangannya dengan menggunakan ajian Sabandung Hiji dengan kekuatan penuh hingga tubuh kembarannya pun memiliki kekuatan besar. Ribuan bebatuan besar yang ada di alam gaib itu pun mulai terangkat dan terbang ke arah Wana Geni, tapi sosok makhluk gaib sakti yang memang memiliki kekuatan setara dengan naga wana itu membalas serangan Sudiro dengan energi yang sama hebat. Dua kekuatan api pun saling beradu hingga mengakibatkan kerusakan yang sangat hebat di sekitar palagan pertempuran. Sosok Wana Geni yang merasa terancam pun langsung menyerang Sudiro yang terlihat hanya sebesar kepala tangannya. Tapi ketika Wana Geni hendak menyerang Sudiro, sosok ular raksasa yang bernama Tirta Bagia pun langsung melilit tubuh Mustaka Geni dengan erat. Menyadari jika rencananya sepertinya berhasil, Sudiro pun lalu meminta kembarannya untuk menyerang bagian tubuh Wana Geni, sedangkan tubuh aslinya menyerang bagian kepalanya.
Aba Uta yang mulai mengerti dengan apa yang sedang direncanakan Sudiro pun mulai menggerakkan seluruh energinya untuk ikut membantu Sudiro. Tapi belum sempat Aba Uta bergerak, Gatra Pawira, Kiwana Sela, dan Kiwana Taru melesat menggempur bagian tubuh bawah Wanageni. Serangan tiga gelombang yang dilakukan oleh Sudiro dan Gatra Pawira serta Kiwana Sela dan Kiwana Taru mampu merobohkan sosok Wanageni yang bertubuh raksasa itu. Di saat yang bersamaan, Jagat Baruna dan juga Jagat Giri pun datang dengan membawa cangkang mustika Nagawana serta telah berhasil menangkap Jagat Madya dan Jagat Alit. Aba Uta yang tidak mau perjuangan Sudiro sia-sia pun langsung membuka cangkang mustika Nagawana dan langsung membacakan sebuah ajian khusus yang membuat cangkang mustika itu mengeluarkan energi besar. Suara ledakan hebat pun terjadi. Cangkang mustika yang mengeluarkan energi besar itu mulai dapat menarik mustika Nagawana dari dalam tubuh Wanageni hingga membuat tubuh makhluk raksasa itu kembali terpecah menjadi tiga bagian. Sosok Mustaka Geni, Raga Geni, dan Hasta Geni pun tergeletak lemah tak berdaya setelah terjadinya ledakan hebat dalam pertempuran tersebut. Semua ini hanya berawal dari keserakahan yang dibawa oleh hawa nafsu kita sebagai manusia beruntung. Wanageni dapat kembali dikalahkan, ujar Jagat Baruna yang belum mengerti dengan apa tujuan dari Jagat Madya membangkitkan sosok Buto berkekuatan besar itu. Sekarang, mari kita kembali ke dunia kita, Jenggala Suta, imbu Jagat Baruna yang langsung disetujui oleh Abauta. Setelah berada di alam dunia nyata, di kawasan dataran tinggi yang ada di Jawa Tengah, Abauta pun langsung menanyakan maksud dan tujuan Jagat Madya serta Jagat Alit menyerangnya dan mengambil mustika Nagawana. Sebelumnya, maafkan aku jika muridku telah membunuh kakak seperguruanmu, Madya, ujar Abauta sambil memandang ke arah Sudiro. Kedatanganku bersama muridku hanya ingin mengambil kembali mustika Nagawana dan meminta kesepakatan damai agar permasalahan kita tidak berlarut-larut dan tidak lagi menimbulkan dendam baru yang berkepanjangan. Imbu Abauta menjelaskan. Semua berawal dari pertikaianku dengan Datulaya Wanakrama, kerajaan gaib yang memberikan kekayaan kepada orang-orang yang telah datang kepadaku dan meminta membantu mereka. Kerajaan gaib Wanakrama menganggap aku telah melanggar perjanjian yang kami sepakati, hingga mereka menculik anakku untuk dijadikan ratu di sana dan menyerangku dengan kekuatan yang mereka miliki. Ujar Jagat Madya menjelaskan tentang apa yang sebenarnya terjadi terhadap dirinya. Madya, jika benar apa yang kau katakan itu, maka aku sebagai murid dari Eyang Guru Sumber Baruna sangat bersedia untuk membantumu. Tapi jika apa yang kau katakan tadi itu hanyalah sebuah siasat, maka akulah orang pertama yang akan mematahkan batang lehermu dan membawa jasadmu ke Palung Pati Jati Alam tempat jin laut mencari tumbal, balas Jagat Baruna menjelaskan. Benar. Kami masih menaruh hormat kepada Eyang Guru Sumber Madya sebagai gurumu, Jagat Madya. Jika tidak, kami sudah menghabisimu saat ini juga karena kebohonganmu yang telah menceritakan sesuatu yang tidak benar tentang Jenggala Suta, sahut Jagat Giri. Maafkan aku, saudara-saudaraku. Aku telah terpedaya oleh hawa nafsuku untuk dapat memerintah dan menguasai Wanageni, balas Jagat Madya sambil menundukkan kepalanya. Ya, keculasan yang sudah dilakukan oleh Jagat Madya sebenarnya berawal dari serangan yang dilakukan Banggoni yang telah menyatu dengan Mustaka Geni melalui ritual dengan tumbal darah ayam cemani kala itu. Mengetahui jika Mustaka Geni adalah bagian dari Wanageni yang memiliki kesaktian tinggi dan berkekuatan besar, Jagat Madya pun bersiasat untuk dapat menaklukkan Wanageni dengan cara mengambil mustika Nagawana yang menjadi warisan Abauta. Aku tidak pernah menyangka jika makhluk gaib bernama Wanageni itu sangat sulit ditaklukkan dan dikuasai.
Aku pikir dengan mustika Nagawana, aku dapat menjadikannya perewanganku yang tidak akan terkalahkan, ujar Jagat Madya yang terus menyesali perbuatannya. Selain Wanageni adalah sosok pemimpin makhluk-makhluk sebangsa Buto, memang sulit untuk dijadikan perewangan. Harusnya kau tahu itu, Jagat Madya, balas Abauta menjelaskan. Sekali lagi, aku minta maaf, Jenggala Suta, balas Jagat Madya. Jadi, apakah menurutmu perselisihan ini sudah selesai, Jenggala Suta? Tanya Jagat Baruna kepada Abauta. Aku sudah mendapatkan semua yang menjadi milikku, Baruna. Aku rasa apa yang terjadi antara aku dengan Jagat Madya sudah cukup selesai sampai di sini. Balas Abauta yang membuat semua orang yang berada di tempat itu merasa senang. Sudiro yang mendengar apa yang telah disampaikan oleh Jagat Baruna dan Abauta pun merasa lega karena kedamaian yang sangat dirindukannya akhirnya datang. Sudiro yang sedari muda telah bergelut dengan dendamnya hingga banyak menimbulkan korban nyawa pun ingin memulai kehidupan yang normal sebagai orang biasa. Dan hal itu pun sepertinya akan segera terwujud dengan disepakatinya perdamaian antara Abauta dengan Jagat Madya sebagai seorang guru dari perkumpulan Jagat Kalingga yang menjadi awal dari permasalahan rumit yang dialami Sudiro. Nah, Diro, sekarang kau dapat menjadi dirimu sendiri. Kau nanti dapat berbaur lagi di tengah-tengah masyarakat seperti orang-orang pada umumnya, ujar Abauta yang tersenyum kepada Sudiro. Dan sekarang, kembalilah ke Lembah Balulang. Ajak istri dan anakmu kembali ke desamu, balas Abauta yang membuat Sudiro merasa sedikit terkejut. Baik, Bah, baik. Tapi sebaiknya kita kembali bersama-sama, balas Sudiro dengan tatapan penuh tanya. Tidak, Diro, tidak. Aku tidak akan kembali ke Lembah Balulang bersamamu sebelum aku dapat memastikan dapat membantu saudaraku ini, balas Abauta sambil memandang Jagat Madya. Sepertinya kakek Jagat Madya ini membutuhkan bantuan kami untuk menyelamatkan putrinya yang sedang ditawan jin dari Datulaya Wanakrama, imbu Abauta lagi. Benar anak muda, sebagai saudara dari guru-guru kami dulu, kami wajib membantu Jagat Madya untuk menyelamatkan putrinya, seru Jagat Kiri. Jika begitu, maka aku pun akan ikut serta, kek. Aku tidak akan kembali jika Abauta tidak bersamaku, balas Sudiro dengan tegas. Diro, jangan kau sia-siakan kedamaian yang baru saja kau dapatkan. Dan jangan kau masuk ke dalam lingkaran dendam baru yang mungkin akan tercipta dari permasalahan baru ini, ujar Abauta mencoba menasehati Sudiro. Bah, kita harus kembali ke Lembah Balulang bersama-sama, Bah. Kita pergi bersama-sama, Bah, tegas Sudiro yang tetap ingin ikut membantu Jagat Madya. Seperti yang sudah dikisahkan pada awal, bahwasanya Jagat Madya, Jagat Baruna, Jagat Giri, serta Jagat Jenggala adalah murid dari Sumber Madya, Sumber Baruna, Sumber Giri, dan Sumber Jenggala. Sumber Baruna adalah penjaga lautan, Sumber Giri adalah penjaga gunung, dan Sumber Jenggala adalah penjaga hutan, serta Sumber Madya adalah penyeimbang dari ketiganya. Sebelum memutuskan untuk mengikuti jejak Sang Maha Guru, Sumber Madya, Sumber Baruna, Sumber Giri, dan Sumber Jenggala telah mengangkat murid-murid mereka untuk menjadi penerusnya, yaitu sebagai penyeimbang alam dan penjaga alam baik di lautan maupun di daratan yang terdiri dari pegunungan dan hutan. Tapi, seperti manusia biasa, tentunya banyak hal yang dapat merubah jalan kehidupan, seperti Jagat Madya misalnya. Dengan kesaktian tinggi dan keinginan menjadi orang yang dihormati dan disegani, akhirnya Jagat Madya mengangkat banyak murid seperti gurunya Sumber Madya. Jagat Madya memiliki 5 orang murid yang memiliki julukan Kalingga, tapi kelima muridnya telah binasa dan salah satunya adalah Jagat Kalingga yang tewas di tangan Sudiro. Sekali lagi aku tegaskan, jika sampai kau menipu kami kembali, maka aku pastikan kau tidak dapat tidur nyenyak di sepanjang sisa hidupmu, Jagat Madya, tegas Jagat Baruna. Apa yang aku katakan
adalah sebuah kebenaran, Baruna. Putri bungsuku telah diculik oleh makhluk-makhluk gaib dari Datulaya Wanakrama untuk dijadikan istri di Raja Kramaseta. Balas Jagat Madya dengan tegas. Mereka sengaja mengambil putri bungsuku karena aku dianggap telah melanggar perjanjian yang aku sendiri tidak pernah melakukannya. Imbu Jagat Madya kembali. Apa kau tahu tentang Datulaya Wanakrama Jagat Giri? Tanya Jagat Baruna kepada Jagat Giri. Kerajaan gaib pemberi pesugihan yang akan menjadikan tumbal-tumbalnya sebagai wadia bala dari pasukan mereka. Mereka sengaja menjadikan tumbal-tumbal yang mereka dapatkan untuk menjadi tentara karena mereka menginginkan daerah kekuasaan yang luas tentunya. Jawab Jagat Giri. Lalu bagaimana dengan kekuatan dari Diraja Karmaseta itu sendiri? Tanya Jagat Baruna dengan seksama. Kekuatannya melebihi kekuatanku, Baruna. Balas Jagat Madya sambil menundukkan wajahnya. Pantas saja kau bernafsu ingin mengalahkannya, Madya. Gurau Jagat Baruna yang membuat Jagat Madya tersenyum kesal. Apakah empat lelaki tua seperti kita ini dapat menandingi kekuatan dari Raja Datulaya Wanakrama itu, Giri? Tanya Jagat Baruna yang disambut senyuman oleh Jagat Giri. Kau ini terlalu lama berada di lautan, Baruna, sehingga kau tidak tahu apa yang telah terjadi di daratan Pulau Jawa ini rupanya. Balas Jagat Giri yang membuat semua orang tertawa. Jangan kau meremehkan murid dari Jenggara Suta itu, Baruna. Kita tidak hanya berempat kali ini. Ada salah satu murid dari Eyang Sumber Madya dan ada satu murid dari Jenggala Suta serta makhluk-makhluk gaib yang setia membantu mereka. Imbu Jagat Giri lagi. Selain Aba Uta, Sudiro, Jagat Madya, Jagat Alit, Jagat Baruna serta Jagat Giri, ada juga sosok Gatra Pawira, Kiwana Sela, Kiwana Taru dan Mustaka Geni, Raga Geni serta Hasta Geni yang ikut dalam misi menyelamatkan anak perempuan dari Jagat Madya. Mustaka Geni, Raga Geni dan Hasta Geni yang baru saja mendapatkan kembali kekuatan mereka diminta oleh Aba Uta untuk ikut membantu Jagat Madya. Selain itu, ada juga beberapa makhluk gaib yang memiliki kekuatan besar yang menjadi perewangan dari Jagat Madya, Jagat Alit, Jagat Baruna serta Jagat Giri yang ikut membantu mereka. Menurut Sudiro sendiri, pertempuran di Istana Datulaya Wanakrama itu menjadi pertempuran yang paling unik karena ia harus melawan bangsa jin dengan berbagai macam bentuk serta dengan kekuatan yang berbeda-beda. Masih menurut apa yang dialami Sudiro, bahwasanya kekuatan makhluk gaib di sana sulit untuk ditebak karena pada dasarnya makhluk-makhluk gaib dari bangsa jin itu memang ahli dalam hal tipu muslihat. Sesampainya di wilayah Datulaya Wanakrama, Jagat Baruna dan juga Jagat Giri serta Aba Uta dan yang lainnya pun langsung mengamuk hingga membuat kekacauan di sana. Dalam waktu singkat saja, kekacauan besar pun terjadi. Kerajaan jin yang memiliki kekuatan besar itu banyak korban dari makhluk-makhluk gaib dari bangsa jin yang menjadi tentara atau wadia bala kerajaan gaib tersebut hingga akhirnya Jagat Madya, Jagat Baruna, Aba Uta, Sudiro, Jagat Giri dan Jagat Alit dapat berhadapan dengan Diraja Wanakrama yang bernama Raja Kramaseta serta para punggawa-punggawa kerajaan utama. Tentunya kau tahu tujuan kedatanganku ke sini, Kramaseta, seru Jagat Madya dengan lantangnya. Kebetulan sekali Madya. Aku memang sedang membutuhkan banyak pasukan untuk bisa menyerang kerajaan Giri Lama. Sebaiknya kalian bergabung bersamaku dan kita akan menguasai kerajaan gaib di Pulau Jawa bersama-sama. Balas Raja Kramaseta dengan tenangnya. Mendengar jawaban dari Kramaseta yang sama sekali tidak diharapkan, Jagat Madya pun langsung menyerang barisan punggawa kerajaan Wanakrama. Dengan cepat, pertempuran gaib pun terjadi antara punggawa kerajaan Wanakrama dengan Jagat Madya serta Aba Uta dan yang lainnya. Tidak ingin menunggu lama, Sudiro pun langsung menggunakan ajian Sabandung Hiji dan melesat dengan kekuatan dari ajian Sindung Geni untuk dapat menyerang Kramaseta. Aba Uta yang tidak ingin kalah dengan Sudiro langsung menyusul muridnya menuju tempat Kramaseta berada.
Aku tidak pernah memiliki permasalahan dengan kalian. Apa yang kalian inginkan dariku? Hah? Tanya Krama Seta kepada Sudiro dan juga Abauta. Aku datang ke sini bersama muridku hanya ingin mengambil kembali putri dari saudaraku yang telah kau culik itu, Kramaseta, jawab Abauta dengan tegas. Lelaki tua yang memiliki kesaktian tinggi itu pun sudah menggunakan energi pelindung dari lulang nagawana yang tentunya memancarkan energi besar dan membuat lawan merasa gentar. Heh, aku tidak pernah menculik ataupun mengambil paksa seorang manusia, melainkan manusia itu sendiri yang datang padaku dengan menjanjikan tumbal untukku, naga sakti balas Krama Seta, yang membuat Aba Uta dan Sudiro tercengang mendengarnya. Nanti dulu, apa yang kau maksud? Jagat Madya memang menumbalkan putrinya untuk mendapatkan sesuatu darimu, Kramaseta? Tanya Aba Uta yang kini semakin geram dengan apa yang sebenarnya terjadi. Belum sempat Kramaseta menjawab pertanyaan yang dilayangkan Aba Uta, tiba-tiba saja Jagat Madya menyerang raja dari Wanakrama itu dengan bengis. Seperti dirasuki amarah besar, Jagat Madya pun mengerahkan seluruh kemampuannya untuk dapat menumbangkan Kramaseta dengan cepat. Ternyata kau lebih licik daripada bangsa kami, bangsa jin, Jagat Madya, seru Kramaseta yang membuat Jagat Madya semakin murka. Di sisi lain, Aba Uta dan juga Sudiro yang merasa bingung pun mulai mencari keberadaan Jagat Baruna dan Jagat Giri yang sedang terlibat pertarungan sengit dengan para punggawa kerajaan Wanakrama. Tapi bukanlah hal sulit bagi Aba Uta dan Sudiro untuk menemukan Jagat Baruna dan Jagat Giri guna untuk menjelaskan apa yang mereka curigai setelah mendengar penjelasan dari Kramaseta tadi. Ada apa Jenggala Suta? Kenapa kau menghentikan pertempuranku? Tanya Jagat Baruna kepada Aba Uta. Sepertinya kita sedang berada dalam perangkap Jagat Madya Baruna, jawab Aba Uta yang membuat Jagat Baruna terkejut mendengarnya. Apa maksudmu, Suta? Apa yang telah kau ketahui? Hah? Tanya Jagat Baruna yang semakin penasaran dengan maksud dari Aba Uta itu. Setelah mendapatkan penjelasan tentang penjelasan yang sudah disampaikan oleh Kramaseta kepada Aba Uta dan Sudiro, Jagat Baruna bersama Aba Uta pun melesat ke tempat Jagat Giri dan Sudiro berada. Sudiro yang sudah mengerti akan permainan yang sedang dimainkan oleh Jagat Madya pun mulai mengutarakan hasil pemikirannya tentang permasalahan yang sedang mereka hadapi saat ini. Abah, jika memang benar apa yang sedang direncanakan oleh Jagat Madya itu benar, maka kita semua sedang berada dalam bahaya besar, ujar Sudiro yang membuat Aba Uta, Jagat Baruna serta Jagat Giri tercengang. Jagat Madya membawa kita ke tempat ini bukanlah untuk mengambil putrinya, tapi untuk membantunya membunuh Kramaseta dan lalu menguasai kerajaannya serta seluruh pasukannya. Imbu Sudiro yang sudah menyadari tentang apa maksud dari Jagat Madya. Kalau begitu, sebaiknya cepat kita harus segera mencegah Jagat Madya untuk dapat menguasai kerajaan ini, Diro, balas Aba Uta yang langsung disetujui oleh Jagat Baruna dan Jagat Giri. Sudiro, Aba Uta, Jagat Baruna dan Jagat Giri pun langsung melesat pergi untuk menuju ke tempat pertempuran antara Kramaseta dengan Jagat Madya. Beruntung, mereka semua belum terlambat sampai di tempat pertempuran antara Kramaseta dan Jagat Madya yang dibantu beberapa makhluk gaib perewangannya. Walaupun sudah mendapatkan luka yang cukup parah, tapi Kramaseta masih hidup dan terus bertahan dari gempuran Jagat Madya. Karena sudah merasa sangat geram dengan apa yang direncanakan oleh Jagat Madya, Sudiro pun langsung meminta kepada sosok Tirta Bagya kembali datang membantunya. Sudiro yang langsung merapalkan mantra pun dengan tenaga penuh melemparkan tongkat pusakanya yang sebenarnya adalah perwujudan dari sosok ular besar bernama Tirta Bagya dan meminta sosok tersebut menahan serangan dari Jagat Madya. Sementara itu, Aba Uta yang memiliki energi pelindung besar dari lulang nagawana pun ikut melesat ke arah Kramaseta dan memberikan raja dari kerajaan Wanakrama itu perlindungan dari dahsyatnya serangan-serangan Jagat Madya. Hei, apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Sebentar lagi aku akan kembali mendapatkan putriku, ujar Jagat Madya yang tidak berdaya ketika ular Tirta Bagya melilit tubuhnya dengan erat.
tidak mau jika Jagat Madya melakukan perlawanan lagi. Jagat Baruna dan Jagat Giri pun langsung menghunuskan keris pusaka masing-masing dan mengancam Jagat Madya dengan pusaka mereka. "Rupanya kau bersiasat lagi, Madya," ujar Jagat Baruna sambil menekankan keris pusakanya ke arah leher Jagat Madya. Apa maksudmu, Baruna? Aku sudah katakan yang sebenarnya. Jika aku datang ke sini hanya ingin mengambil kembali putriku, balas Jagat Madya yang sudah pasrah dengan apa yang terjadi. Kau bukan hanya ingin mengambil anakmu, Madya, tapi kau ingin membunuh Kramaseta dan menjadi raja di kerajaan ini. Lalu kau akan mengerahkan seluruh pasukanmu untuk menyerang kami semua, seru Sudiro yang merasa yakin dengan apa yang telah direncanakan oleh Jagat Madya. "Ya, memang itulah tujuan yang sebenarnya," sahut Kramaseta yang sudah mendapatkan pertolongan dari Abauta. "Dialah yang menjanjikan putri bungsunya kepadaku jika aku membantunya mengambil mustika di sebuah tempat di ujung kulon. Tapi aku bukanlah makhluk bodoh yang bisa ditipu oleh kelicikannya. Aku menyetujuinya jika yang membantu bukanlah aku sebagai raja dan bukan pula punggawa kerajaanku, tapi aku membantunya dengan membayar bangsa jin hitam yang tidak bertuan dan memiliki kesaktian tinggi," ujar Kramaseta menjelaskan. "Tetapi karena dia adalah orang licik yang memiliki siasat hebat, jangankan anak bungsunya, tumbal dari orang biasa saja tidak aku dapatkan dari Jagat Madya," imbuk Kramaseta yang merasa sangat kesal dengan Jagat Madya. "Jadi putri bungsumu memang benar-benar tidak berada di sini, Madya?" tanya Jagat Baruna yang semakin menekankan keris pusakanya ke bagian leher Jagat Madya. "Iya, iya Baruna," balas Jagat Madya dengan tubuh gemetar. Selain merasakan sakit akibat eratnya lilitan dari sosok ular Tirta Bagya, Jagat Madya pun merasakan sangat kesakitan dengan bilah keris milik Jagat Baruna yang terus menusuk lehernya. Sementara itu, Jagat Giri yang sama kesalnya dengan Jagat Baruna pun langsung menusukkan bilah kerisnya ke pangkal paha Jagat Madya yang membuatnya berteriak-teriak cukup kencang. "Akhirnya lingkaran dendam ini benar-benar berakhir, Diro," ujar Abauta yang merasa sangat bangga dengan Sudiro yang memang memiliki kelebihan khusus. Berkat analisa dan pemikiran tajam dari Sudiro, akhirnya perang besar antara bangsa jin di kerajaan Wanakrama pun dapat dihindari. Andai saja Sudiro tidak mampu membaca siasat buruk dari Jagat Madya, tentunya lingkaran dendam yang lebih besar pun akan kembali tercipta. Beruntungnya, Sudiro dengan segala perhitungan yang tepat mampu membaca siasat lawan dan memberikan keuntungan di pihaknya. "Aku serahkan Jagat Madya kepada kalian berdua, Baruna, Giri," ujar Abauta yang memang segera ingin pergi dari kerajaan Wanakrama. "Baiklah Jenggala Suta, sesuai janjiku, aku akan membuat Jagat Madya tidak dapat lagi tertidur nyenyak di sisa hidupnya," balas Jagat Baruna yang disambut senyuman oleh Jagat Giri. "Jika ada waktu, datanglah berkunjung ke rumahku di ujung kulon, Baruna, Giri," ucap Abauta kepada Jagat Baruna dan Jagat Giri. "Ya, setelah aku menaruh Jagat Madya di tempat seharusnya dia berada, aku akan segera mengunjungimu, saudaraku," balas Jagat Baruna. "Sisakan kami sedikit lulang naga warna untuk kami jadikan baju pelindung, Suta," imbu Jagat Giri sambil tertawa. "Jika diizinkan, aku juga akan datang mengunjungimu, sahabat," seru Kramaseta sambil memberikan hormat kepada Abauta. "Aku dan kerajaanku berhutang budi kepada kalian," imbuk Kramaseta dengan tegas. Setelah menyelesaikan perbincangan mereka, Abauta dan Sudiro pun mengajak Gatra Pawira, Kiwanasela dan Kiwanataru serta Mustaka Geni, Raga Geni dan Hasta Geni untuk kembali pulang ke lembah Balulang, tempat di mana Abauta tinggal saat itu. Petualangan Sudiro dalam lingkaran dendam yang berawal dari keinginannya untuk membantu sahabatnya yang bernama Banggoni pun berakhir dengan dibuangnya Jagat Madya ke dalam palung jati alam, tempat jin laut mencari mangsa. Menurut Jagat Baruna, tidak ada seorang pun yang dapat selamat jika sudah berada di dalam lautan gelap tersebut. Selesai. Wow, luar biasa.
Kisah dari Mas Untung Prasetyo yang ditunggu-tunggu teman-teman semuanya ini. Sudiro akhirnya tampil lagi dan luar biasa. Seperti biasanya, Sudiro selalu menghadirkan aksi-aksi yang sangat mencengangkan dan dalam kisah ini semakin dipertegas bahwa sosok Sudiro ini bukan hanya sosok sakti ya, tapi juga yang saya suka dari sosok Sudiro ini adalah keahliannya dalam menganalisa sebuah pertarungan, sebuah pertempuran. Jadi sakti atau kuat saja tidak cukup, tapi harus menggunakan otak ya, strategi. Di sini semuanya orang sakti, tapi Sudiro selalu memiliki analisa jitu untuk memenangkan suatu pertempuran. Luar biasa. Dan buat Mas Untung ditunggu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Poinnya sih tadi itu ya, kalau saya lihat. Dan Jagat Madya ini jelas kurang ajar banget. Dia sudah mengadu domba dan hampir terjadi perang bubat ya, perang besar di salah satu kerajaan jin yang ada di tanah Jawa. Tapi berkat keahlian dari Sudiro dalam menganalisa suatu pertempuran, akhirnya bisa diselesaikan dengan baik. Sehingga lingkaran dendam. Jadi di sini lingkaran dendam ya, lingkaran dendam ini sebenarnya terbentuk daripada Goni sendiri sih ya, daripada Goni sendiri. Di awalnya Sudiro yang berniat untuk membantu Bang Goni, malah dia akhirnya terjebak dalam lingkaran dendam yang seolah tidak ada habisnya. Ditunggu lagi pokoknya Bang Untung ya kisah ini, dan pengen sih ya kita ngelihat kehancuran dari Bang Goninya. Saya pribadi tuh kayak, ya semuanya yang besar ini kan berawal dari keinginan kecil Bang Goni untuk menguasai pasar. Lebih ke situ sih. Pokoknya Mas Untung ditunggu lagi, dan semoga kisah barusan bisa menghibur para teman-teman semua, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber daripada channel Ilo Bercerita. Dan silakan buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa dituliskan di kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya. Dan karena kehadiran teman-teman lah kami selalu tambah bersemangat berkarya di setiap harinya. Buat yang suka dengan video barusan, yuk bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa diklik tombol merah subscribe-nya, dan lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita, kami upload di setiap harinya, di setiap malamnya jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan mungkin buat teman-teman banyak yang bilang ya, kalau sudah klik tombol notifikasi, subscribe, notifikasi, tapi belum muncul juga notifikasinya. Pokoknya nggak usah nunggu-nunggu, setiap jam 9 malam langsung aja pantengin channel Ilo Bercerita, yang mana insya Allah kami akan selalu mengupdate video-video terbaru, kisah-kisah terbaru di setiap jam 9 malamnya, everyday, setiap hari. Buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri ya, apabila berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa dikirimkan ke nomor telepon yang ada di bawah sini, dan kisah nyata yang diangkat dari pengalaman pribadi ya, silakan. Pengalaman pribadi di sini bisa pengalaman diri sendiri, ataupun orang tua, ataupun keluarga, ataupun lingkungan ya. Jadi itu yang dimaksud pengalaman pribadi. Dan bebas untuk pengirimannya dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk audio boleh, senyamannya teman-teman aja. Buat yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena saya hanyalah manusia biasa tempatnya salah dan dosa. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.